siapa penceramah radikal yang dimaksud oleh Presiden Jokowi itu? Justru kita ini dalam bertauhid harus radikal. Asal kata dari radix, akar. Kalau akarnya nggak kuat, bagaimana berakidah yang kuat? Coba kontra logikanya. Di mana kekeliruan saya? Jangan kemudian atas nama tauhid lalu kita membenci orang lain, memerangi orang lain. Bukan atas nama akidah kita kemudian memerangi orang lain dan menafikan perbedaan. Ini persoalan yang tidak boleh disimplifikasi. Atas nama agama semua kejahatan akan terlihat terhormat. Dan Joko Widodo menyampaikan kepada jajaran TNI Polri, jangan undang penceramah radikal. Sekali lagi di tentara, di polisi nggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan. Kesatuan harus mengkoordinir hal-hal kecil-kecil tadi saya sampaikan, makro dan mikronya. Ini mikronya harus kita urus juga. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Penceramah radikal yang dimaksudkan oleh Presiden Jokowi bukan siapa orangnya, tapi apa kriterianya. Jadi Islam itu harus radikal. Takat Islam itu harus radikal. Sekali lagi Islam itu harus radikal. Orang itu belajar agamanya saja ke Profesor Moses Saron di Yerusalem University, Israel. Yahudi itu pakarannya kalau adu domba. Ya, bahwa radikal ini adalah konteksnya mereka-mereka yang ingin menggusur Pancasila, mereka-mereka yang memecah belah persatuan bangsa, dan mereka-mereka yang atas nama politik misalnya dia berusaha menghasut rakyat untuk melawan kepada pemerintahan yang sah. Ini jelas. Memahaminya dari surat Al-Baqarah. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Jihad. Menciptakan kedamaian itu adalah bagian dari jihad. Ahli filsafat ngerti. Saya hormat teman-teman. Bagaimana kok muncul kata damai kalau belum perang? Kita mau pakai konstruk damai tapi nggak pernah perang, ya nggak mungkin. Mesti perang dulu. Itulah konstruk jihad. Pertanyaannya sekarang, di mana fungsi agama? Akan dibawa kemana agama ini di masa depan? Kalau kemudian narasi-narasi caci maki, kekerasan, menyerang orang lain secara personal, dan juga melakukan falasi dan sebagainya dalam narasi-narasi agama, lalu apa fungsi agama? Oleh karena itu, konteks tadi amanu hajaru jahadu itu satu paket yang nggak bisa pisah. Itu kalau bicara fungsi agama. Sepanjang sejarah, kekerasan dan caci maki atau kebencian dalam agama itu ketika bersentuhan dengan politik. Karena apa? Karena setiap kejahatan yang menggunakan narasi agama itu akan selalu terlihat terhormat. Kita lihat sesama agama Islam membunuh Sayyidina Utsman, membunuh Sayyidina Ali, membunuh Sayyidina Husain, membunuh Sayyidina Hasan, dan pembunuhan-pembunuhan sesama orang Islam, perang Jamal, perang Siffin, perang Gurrah, perang Zat. Ini semua apa? Ketika bersentuhan dengan politik. Dengan politik membuat orang seperti orang mabuk. Dengan politik orang kemudian membuat jadi gila dan keluar dari postulat agama. Bisa saja radikalisme memanfaatkan agama hanya sebagai kedok. Misalnya, gerakan Hizbut Tahrir sebagai gerakan politik radikal, meskipun menjadikan Islam sebagai kedok, tapi tujuannya juga politik, yaitu merebut kekuasaan dan mendirikan negara khilafah versi mereka. Khilafah itu sebuah diskursus, sebuah kondisi konsep. Khilafah itu ajaran Islam. Saya ingin menanggapi juga apa yang disampaikan oleh Saudara Egy Sujana. Kita bisa berdebat kapan saja. Saya ingin tahu di mana dasarnya khilafah itu sebagai sistem. Kalau sebagai sebutan bagi pemimpin, iya. Oleh karena sebagai sistem tidak ada di dalam Quran dan hadis, maka khilafah itu seperti kata Pak Marsudi tadi bermacam-macam. Bagi kita radikalisme itu sudah jelas ya, bahwa Pancasila ini sudah final, bahwa siapapun yang ingin menggusur Pancasila, termasuk ketika dulu FPI yang ngaku-ngaku bela Islam, tapi melakukan cara-cara kekerasan dan ingin mendirikan khilafah Islamiyah versi mereka, maka bisa disebut kelompok radikal yang akhirnya dibubarkan bersama HTI. Bukan membubarkan HTI, karena HTI tidak pernah buat kekacauan. HTI tidak membuat satu kondisi yang tidak baik buat umat ini. Tunjukkan kelakuan dari HTI yang tidak baik. Kan tidak ada. Saya sudah mendapat
penjelasan dari orang-orang HTI bahwa yang dimaksud khilafah itu sistem pemerintahan. Oleh sebab itu mereka menolak demokrasi, menganggap demokrasi togut. Khilafah itu ada dalam koridor Pancasila. Tetapi khilafah di dalam konsep FPI, di dalam konsep HTI di Indonesia itu adalah sistem pemerintahan. Dan itu jelas-jelas ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Khilafah itu ajaran Islam. Khilafah itu ajaran Islam. Ini perdebatan tentang hukum Islam itu apa itu kadang-kala orang tidak ngerti. Saya khawatir juga, jangan-jangan Pak EG itu tidak ngerti bedanya syariah, hukum, fikih, konon, dan sebagainya. Itu di dalam ilmu hukum itu beda-beda. Nah, yang Anda katakan tadi kan seperti menyulap orang itu untuk percaya pada hal yang seperti itu. Itu teorinya jauh, masih jauh Pak, masih jauh. Nah, kalau khilafah tidak dilarang, nggak ada mana bukti pelarangan khilafah. Saya sudah katakan berkali-kali, kalau khilafah sebagai sebutan terhadap pemimpin itu tidak apa-apa, tetapi khilafah sebagai gerakan ideologi untuk mengganti sebuah sistem yang sudah disepakati yang bernama negara Pancasila itu jelas-jelas itu adalah gerakan terlarang. Barangkali kurang puas. Nanti kalau sudah putus asa, baru kamu akan mencari khilafah nanti. Jadi kita bagi yang mengerti, silahkan terus diskursuskan khilafah. Kan sistem, coba saya tanya, siapa sih yang suka ngajak-ngajak ke khilafah itu? Sistemnya seperti apa? Saya mau ikut kalau ada. Sekarang saya jadi Menko Polhukam. Kalau ada yang punya dalil Al-Quran dan hadis bahwa sistem pemerintahan itu ada menurut Islam, saya ikut dan saya akan mengkampanyekan. Jangan kita terlalu terbuai dengan tugas pokok secara konvensional menghadapi ancaman dari luar. Yang paling mungkin adalah ancaman dari dalam yang sudah bisa kita prediksi. Oleh karenanya para komandan-komandan satuan sudah mulai menentukan langkah-langkah antisipasi kewaspadaan agar prajurit-prajurit kita siap untuk menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Mereka masuk dan menyusup lewat pengajian dan pendekatan-pendekatan keagamaan. Mereka mencuci otak para tentara akan pentingnya agama dibandingkan pemerintahan dan membunuh petinggi negara itu halal. Dan bersatunya pemahaman radikal di otak para tentara yang memegang senjata itu sangatlah mematikan. Mereka sangat mungkin melakukan kudeta karena mereka menguasai senjata. Sekarang persoalannya adalah bagaimana kita bisa membentengi itu, membangun barrier itu, yang memang harus dimulai dari aktor-aktor negara. State actor itu memang harus dibentengi lebih dulu, terutama adalah polisi dan tentara. Ini memang harus, termasuk juga penceramah-penceramah yang justru ingin mencerabut akar budaya bangsa kita, misalnya mengharamkan wayang, mengharamkan ini itu dan sebagainya. Ini memang harus sudah selayaknya dibendung gitu. Baik. Penyusupan ke tubuh militer dan kepolisian adalah misi utama dari kelompok-kelompok seperti itu. Karena hanya militer dan kepolisianlah yang memegang senjata. Tanpa menguasai militer dan kepolisian, kudeta itu mustahil dilaksanakan. Kita pasti nggak ingin itu terjadi di Indonesia. Karena jika itu terjadi, hancurlah negeri kita seperti terjadi di banyak negeri di Timur Tengah. Saya senang dengan Jokowi karena ketegasannya terhadap paham radikal ini. Dia nggak merangkul kelompok ini hanya karena dia butuh suara. Gebuk, kalau nggak mereka itu berbahaya. Cara gebuknya adalah jangan lagi dikasih tempat penceramah agama yang punya potensi memecah belah kita. Dan salah satu antisipasinya adalah rekam jejak penceramah itu. Apakah dia pernah tergabung dalam organisasi radikal? Apakah dia juga pernah berceramah yang merusak kesatuan sampai pada materi ceramahnya. Dan seharusnya institusi sebesar dan sepenting TNI Polri bisa menjaga diri mereka lebih ketat lagi supaya paham radikal itu tidak menyebar ke dalamnya. TNI dan Polri adalah benteng terakhir kita dalam menjaga negeri. Kalau mereka sendiri terpapar, entah apa yang terjadi pada negeri ini.